Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Ardiansyah, NIM 18191501075 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjawab terkait soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait soalnya. Yang pertama yaitu ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Di sini untuk yang pertama yaitu dalam perencanaan wilayah terdapat 4 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik, serta aspek lingkungan. Untuk yang pertama yaitu aspek ekonomi, terdiri dari pendataan asli daerah atau yang biasa disingkat PAD, pendapatan masyarakat, serta kesempatan kerja. Untuk yang kedua yaitu aspek sosial budaya, terdiri dari kelembagaan dan pendidikan masyarakat. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek fisik, meliputi tata guna lahan, ketersediaan sarana prasarana, dan hubungan antar daerah. Untuk yang terakhir yaitu aspek lingkungan, meliputi kelestarian lingkungan suatu wilayah. Lalu untuk soal yang kedua yaitu berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut contoh aplikasinya. Di sini terdapat 4 analisis, yaitu yang pertama analisis entropi, analisis location quotient, spesialisasi indeks, dan lokalisasi indeks. Lalu ada analisis shift cell, serta yang terakhir yaitu analisis gravitasi atau analisis gravity. Di sini saya akan menjawab yaitu nomor 2, itu analisis entropi. Analisis entropi digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keragaman komponen aktivitas seperti perkembangan suatu wilayah, memahami perkembangan atau kepunaan keanekaragaman hayati, dan perkembangan aktivitas suatu sistem produksi pertanian. Untuk yang kedua yaitu analisis LQ, SI, dan LI, yaitu dipakai untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor komparatif dan kompetitif di suatu wilayah dalam perencanaan kawasan industri pertanian. Untuk yang ketiga yaitu analisis besar, sama seperti analisis LQ, SI, dan LI, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sektor pertanian unggulan dan keberlangsungan pengembangannya di suatu daerah tersebut dengan daerah acuan dengan skala yang lebih luas. Untuk yang analisis terakhir yaitu analisis gravity, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi besarnya daya tarik dari suatu potensi pertanian di suatu lokasi. Untuk soal yang ketiga yaitu sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Di sini berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran. Yang pertama, peran dari lingkungan hidup dan ekosistemnya. Yang kedua, peran dari perubahan iklim global. Serta peran yang terakhir yaitu partisipasi dan peran masyarakat. Dari konsep yang sudah saya berikan yaitu konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi, yaitu konsep ekoregion. Pembangunan berbasis ekoregion merupakan pembangunan dengan pendekatan terpadu dalam suatu wilayah yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, ekologi. Prinsip dasar lainnya dalam pembangunan pertanian ekoregion adalah pembangunan pertanian yang disesuaikan dengan sumber daya lingkungan untuk dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian berbasis ekoregion dengan dasar kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan diharapkan dapat berproduksi secara berkelanjutan. Sebaliknya, bila tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan bersifat eksploitatif seperti perladangan yang berpindah, yang siklusnya tentu dipercepat, lalu pertanaman sayuran daerah lereng pada lereng yang curam, lalu konversi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian tanpa konservasi, lalu untuk produksinya tidak berkelanjutan, hanya menguntungkan sesaat. Untuk yang keempat yaitu dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen
rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Di sini keterkaitannya yaitu RT RW, RDTL, RTBL serta RTR kawasan sendiri saling terhubung mulai dari cakupan skala dalam perencanaan dari yang mikro sampai yang makro. Nah, yang tentunya memuat kebijakan penataan dan pengaturan kawasan yang saling berhubungan. Salah satu kawasan sektor yang diatur yaitu aspek kawasan sektor pertanian seperti pengelompokan jenis komoditas unggulan serta perencanaan kawasan untuk pertanian dan industri pertanian di dalamnya berdasarkan kemampuan suatu daerah dari jenis tanah, sumber daya alam, serta iklim. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya terkait menjawab soal yang ada di e-learning Universitas Jember. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.